Teman-teman, kita akan bicara tentang ini. Pada hari ini, sebelumnya juga akan bicara tentang alasan rasional, ya. Kenapa kok konseling ekspresif? Ada apa dengan seni ekspresif? Kenapa kok begitu disarankan digunakan di dalam terapi, khususnya dalam konseling, ya? Baik, saya akan mulai dari bagian ini. Kenapa kok ekspresif, seni itu tepat atau efektif digunakan di dalam sesi konseling? Kenapa tepat digunakan dalam sesi konseling, ya? Kita lihat ada 3 hal, ya, karakteristik manusia. Manusia itu adalah makhluk ekspresif. Semua hal yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia, atau semua yang dipikirkan manusia, itu bisa diekspresikan dalam rasa atau emosi. Semua pikiran, dan emosi itu bisa diekspresikan dalam bentuk perilaku. Contoh ekspresi diri, menangis, tertawa, atau memukul, membentak. Itu adalah ekspresi-ekspresi diri. Nah, itu sebabnya karena manusia itu adalah makhluk berekspresi, makhluk yang berekspresi, maka semua bentuk ekspresi itu bisa atau tepat atau cocok dipakai ketika membantu individu yang sedang bermasalah. Yang kemudian, kenapa kok ekspresi? Karena tidak semua pikiran dan emosi manusia itu mampu diungkapkan dengan bahasa. Bahasa manusia mempunyai keterbatasan kosakata, sehingga ada pengalaman-pengalaman diri, pengalaman-pengalaman emosi, pengalaman-pengalaman psikologis yang tidak bisa dirumuskan dalam satu frase atau satu kosakata bahasa manusia. Tetapi itu bisa diekspresikan. Misalnya Aldo nanya nih sama saya, kenapa sih Pak Donald? Kemudian saya jawab, nggak tahu nih, saya juga bingung. Saya merasa apa gitu. Oke, saya berarti tidak mampu mengungkapkan keadaan diri saya dalam bentuk kata. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kata yang tepat mewakili perasaan atau kondisi diri saya. Nah, kemudian setelah itu saya pergi meninggalkan Aldo, atau kemudian Aldo ngajak, ayo Pak, kita ngeband aja. Oke, ngeband, kemudian Aldo ngedrum, kemudian saya joget-joget misalnya. Nah, joget-joget itu adalah ekspresi diri saya yang sedang mengalami dinamika psikologis saat itu. Nah, itu alasan pertama, ya. Secara filosofis, karakter manusia itu adalah individu yang berekspresi atau mampu mengekspresikan diri. Oke, ini dicatat bagian ini. Oke, satu ini dulu. Apakah ada kebingungan soal manusia adalah pribadi yang mampu mengekspresikan dirinya? Jelas bagian ini? Berarti ekspresi yang dimunculkan konseling melalui seni itu juga dalam bentuk abstrak ya Pak? Betul. Pertanyaan Aldo saya kira relevan sekali nanti dalam sesi konseling. Yang tampak di dalam sesi konseling tentu itu masih perlu dilanjut dalam sesi percakapan. Ya. Ketika saya misalnya joget-joget ketika Aldo ngedrum tadi, kemudian dalam sesi konseling, asik ya Pak? Iya nih.
Kemudian jadi itu menjadi jembatan, saya mampu mengatakan sesuatu tentang keadaan saya. Ya. Dengan demikian juga, ini kita lompat sedikit, ekspresi seni itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Yang pertama. Kemudian ekspresi seni itu digunakan sebagai alat bantu identifikasi keadaan diri. Tetapi hati-hati bagian ini, kita konselor tidak punya kapasitas untuk menafsir ekspresi. Contoh misalnya, tadi lah misalnya saya goyang-goyang, kepala saya meleng ke kiri misalnya, kalau gerak badan kepala mereng ke kiri itu artinya apa? Tidak boleh diinterpretasi. Atau ketika kita menggunakan tulisan misalnya, tulisannya kok coret-coret ya, kok itu kayak tali bulat tidak tahu aturan gitu. Nah, kita tidak punya kapasitas untuk menginterpretasi tulisan karena kita tidak belajar tentang tes grafis. Ya, maka konselor tidak boleh menafsir, oh karena tulisan kamu kayaknya kayak gini, kayaknya permasalahan kamu banyak ya, Dek. Tidak. Tapi itu menjadi alat bantu komunikasi kita menjadi lebih lancar tentang dia. Dan anak atau si konseli menjadi lebih terhubung dengan permasalahannya dengan ekspresi tadi. Jadi memang betul, Dok, masih bentuknya tidak semua sih, ada yang sudah konkret bahwa itu adalah tentang dirinya gitu. Ada yang konkret misalnya. Kalau misalnya ketika kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menyanyi, ternyata nyanyinya teriak-teriak misalnya. Teriak itu barangkali itu adalah bagian kecil keadaan dirinya misalnya. Tapi belum utuh itu. Maka perlu dilanjut dengan percakapan. Itu yang terkait dengan pertanyaannya Aldo. Jadi masih abstrak, tapi ada bagian tertentu yang juga sudah terkuak sedikit keadaan yang sesungguhnya. Semoga menjawab ya, Dok. Atau masih ada pertanyaan penasaran ini, Dok? Tidak apa-apa, supaya menggali lebih dalam konsep atau karakteristik yang pertama ini. Atau Aldo punya kasus, adakah teman atau individu yang Aldo temui di dunia ini yang tidak mampu mengekspresikan diri? Ada kan yang mau ada kejadian lucu, ya datar aja, nggak ketawa. Ada stand up komedi nonton gitu, udah pada ngakak-ngakak. Ada nggak kayak gitu ya? Kayaknya yang begini tuh ada. Ada juga individu yang tidak bisa menangis gitu ya. Orang udah nangis-nangis sedihnya minta ampun ya, tapi dia nggak bisa menangis. Ada, tapi ya itu 1 di antara 1000 kali ya. Tapi mungkin ada kasus yang Aldo temui, teman-teman atau kliennya Aldo, ini nggak bisa mengekspresikan diri, pakai tulisan juga tidak bisa, pakai nyanyi juga tidak bisa, pakai joget-joget juga tidak bisa, pakai membaca juga nggak bisa, nulis juga nggak bisa, tulis tentang perasaanmu tidak bisa juga. Ada nggak, Dok, kasus konseling Dok, klienmu, Dok? Berat banget ya nyebutnya klien, Pak. Oh, kalau gitu apa pasienmu lah, Dok. Kalau teman ngobrol sih kayak gitu belum pernah, Pak. Belum ya. Artinya apa yang disampaikan oleh kajian pertama, landasan filosofis konseling ekspresif ini yang mengatakan bahwa manusia itu punya karakteristik mengekspresikan dirinya, itu betul. Tapi kita mesti memahami juga manusia itu unik, maka ekspresi dirinya juga pasti unik-unik juga, ya, tidak bisa disamaratakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi partisipan aktif atau menjadi terlibat aktif. Ya. Manusia itu adalah makhluk sosial.
makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Dia punya minat terlibat dengan orang lain. Ya, punya minat terlibat dengan orang lain. Minimal kalau tidak mau terlibat dengan orang lain, dia mau terlibat dengan lingkungan sekitarnya, dengan benda-benda, berkebun, dengan hewan yang dia sukai. Dia mau terlibat aktif. Nah, karakteristik manusia, individu ini kemudian dimanfaatkan dalam konseling ekspresif, karena konseling ekspresif ketika menggunakan ekspresi-ekspresi seni yang menuntut beraktivitas, mau tidak mau si konseling juga harus beraktivitas. Ketika misalnya pendekatannya adalah konseling kreatif menggunakan literasi misalnya, membaca misalnya, mau tidak mau dia harus terlibat aktif membaca. Ketika menggunakan tulisan, dia harus terlibat aktif menulis. Ketika menggunakan musik, dia terlibat aktif mendengar atau membuat musik. Nah, itu yang dimaksud dengan active participation. Jadi dia terlibat langsung di dalam proses itu. Beda kalau itu konseling menggunakan modalitasnya hanya verbal, omongan. Ada kemungkinan dia tidak terlibat aktif, tetapi dipandu oleh konselornya, ditanya baru jawab, ditanya baru jawab. Tapi ketika dia menulis misalnya, ya pasti ya si konselor menulis asik tentang dirinya, asik. Ketika kita memberikan sesi kepada dia, oke, Reni silahkan bait puisi ini, kemudian coba pahami dan mungkin ada bagian-bagian dari pengalaman puisi ini yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sedang kamu alami. Ketika dia membaca itu berarti tanpa kita hadir pun, konselor hadir pada sesi itu, dia sudah terlibat dengan puisi itu. Ketika dia terlibat dengan puisi itu, dia terlibat dengan perasaannya, dia terlibat dengan permasalahannya, sehingga terkoneksi dengan permasalahannya dia. Oke. Jadi itu karakteristik manusia, yaitu mau terlibat aktif, dimanfaatkan dalam konseling kreatif, di mana konseling kreatif itu pasti menciptakan kondisi konselingnya itu terlibat aktif. Ini karakteristik yang kedua. Apakah ada kebingungan pada bagian ini atau ada hal yang ingin ditanyakan bagian ini? Boleh mengajukan pertanyaan atau boleh pendapat juga, mungkin pengalaman, boleh. Open mic saja, boleh. Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjut dulu. Karakteristik yang ketiga, mind body connection ya. Mind body connection ini, prinsip ini banyak dipakai oleh aliran-aliran timur ya, misalnya yoga ya. Kemudian meditasi. Yang paling banyak sebetulnya yoga itu mind body connection-nya cukup tinggi ya. Jadi prinsipnya begini, pengalaman manusia itu selalu holistik, satu, menyeluruh. Apa yang dialami oleh tubuh saya pasti juga dialami oleh pikiran saya. Ya. Kalau tangan saya terpotong sakit, berarti yang merasakan sakit itu tidak hanya tangan saya. Tidak hanya tangan saya, misalnya kepotong itu berdarah. Yang merasa sakit dan berdarah itu tidak hanya tangan saya, tapi juga keseluruhan diri saya dan terkoneksi dengan pikiran saya, sakitnya. Ketika terpotong sakit, kemudian dikirim informasi itu, oh sakit. Gitu. Pikiran saya mengatakan, oh sakit ya. Jadi antara tubuh dan pikiran itu ada koneksi, terhubung. Ya, terhubung. Nah, prinsip ini dipakai dalam konseling ekspresif. Apa yang dilakukan oleh tubuh pasti akan terhubung dengan pikiran, dan apa yang dipikirkan itu pasti terhubung dengan tubuh kita dalam bentuk mungkin banyak sensasi-sensasi fisik. Misalnya ketika kita memikirkan bahwa saya ini takut gitu ya, perasaannya takut, berpikir bahwa COVID-19 itu ada di mana-mana,
pasti terkoneksi dengan fisik saya, tubuh saya. Bentuknya adalah sensasi fisik, misalnya keringat atau gemetar, itu sensasi fisik. Maka prinsip ini dipakai di dalam konseling ekspresif. Kalau memang tubuh dan pikiran itu terkoneksi, bisa dong juga secara positif dipahami. Misalnya ketika saya bermain musik, maka ketika saya bermain musik, yang bekerja bermain musik itu adalah tubuh saya. Tapi ketika saya merasa nyaman bermain, itu terkoneksi dengan pikiran saya. Nah, ketika tubuh saya melakukan sebuah aktivitas positif, maka juga aktivitas pikiran saya juga positif. Dengan demikian, itu akan membantu saya berada pada situasi psikologis yang positif. Psikologis yang positif di sini atau well-being katanya, kesejahteraan psikologis tidak boleh dimaknai sehat fisiknya saja, tapi sehat secara keseluruhan. Karena selalu ada koneksi antara tubuh dan pikiran. Bagian yang ketiga, itu alasan yang digunakan oleh konseling ekspresif. Kenapa kok seni ekspresif itu relevan digunakan dalam terapi atau konseling dalam konteks bimbingan dan konseling? Karena tadi itu, manusia itu adalah pribadi yang ekspresif, kemudian dia terlibat aktif, kemudian tubuh dan pikiran itu terkoneksi, terhubung. Maka 3 prinsip karakteristik ini kemudian dipakai dalam sesi konseling yang bisa membantu individu menjadi sehat. Pertanyaan saya gini, Pak. Tadi dijelaskan pada bagian ketiga, yakni mind body connection. Itu dijelaskan bahwa seseorang yang bermain musik, ketika pikirannya baik, maka ia akan proses bermainnya itu juga akan berjalan baik. Yang saya tangkap tadi seperti itu dalam penjelasan Bapak. Dan ingin saya tanyakan, ada juga Pak pengalaman ketika pikiran dan perasaan kurang menentu begitu, itu seringkali diekspresikan dalam bermain musik seperti musik rock kayak gitu. Nah, dalam suasana pikiran dan perasaan yang tidak menentukan itu diekspresikan dengan bermain musik rock, itu kayak bagi saya itu berjalan dengan baik, Pak. Maksudnya pengalamannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, brother. Terima kasih. Kayaknya pertanyaan yang sejenis ini ada beberapa di forum diskusi ya. Kemarin kayaknya di halaman diskusi topiknya Ain juga bertanya seperti ini kayaknya juga soal pemilihan lagu yang beatnya cepat gitu ya. Bahkan cenderung memang sangat tinggi beat musiknya. Betul, Frater dan teman-teman yang lain. Artinya dalam prinsip mind body connection ini, contoh yang disampaikan oleh Frater, emosi yang sedang tidak stabil, kemudian dia mencoba mengekspresikan emosi yang tidak stabil itu dengan bermain musik atau mendengar musik, dan pilihan musik yang dimainkan atau pilihan musik yang didengarkan adalah yang sesuai dengan beat kondisi emosinya. Beat emosinya kan lagi tidak stabil nih, naik turun nih, nih. Kemudian pilihannya pun pasti yang senada dengan itu, sefrekuensi dengan itu. Apakah itu salah? Tidak. Karena pada posisi itulah koneksi antara tubuh dan pikirannya satu frekuensi. Karena memang target kita dalam mensamakan frekuensi. Dengan demikian sebetulnya ketika ada frekuensi yang sama antara pikiran dan tubuh, kondisi emosinya itu diharapkan menjadi lebih tenang.
diharapkan menjadi tenang. Walaupun ada kejadian orang yang tidak lagi stabil emosinya, kemudian dia memilih main musik yang beatnya tinggi, main gitar musiknya misalnya musiknya rock, beatnya tinggi, sampai tidak bisa kendali, gitarnya dibanting hancur. Ada juga yang begitu. Nah ya memang makanya dalam prinsip konseling ekspresif yang kita mau sampaikan sebetulnya bahwa ada koneksi, ada keterhubungan antara pikiran dan tubuh kita. Masing-masing ini akan saling mensupport. Pikiran bisa mensupport tubuh menjadi sehat, demikian tubuh juga bisa mensupport pikiran menjadi sehat. Maka dalam ilmu-ilmu kebatinan yang mereka olah itu ketika menyembuhkan luka dan rasa sakit itu, yang diolah adalah pikirannya dan batinnya. Misalnya ada yang sakit itu pasti salah satu indikasinya adalah tubuh. Ya. Nah, untuk menyembuhkan ini mereka melakukan olah tapa. Dalam olah tapa yang berdinamika itu adalah pikiran dan emosi, pikiran dan jiwa. Nah, ketika mereka mampu mengkoneksikan dengan tubuh, maka tubuh yang sakit bisa sembuh. Maka saya bilang yoga, ilmu kebatinan di dunia timur itu menjadi sangat kuat sekali, dan ini tradisinya sangat jauh ke belakang dalam mengikuti tradisi peradaban manusia, tradisi-tradisi penyembuhan. Bahkan di dalam kitab-kitab suci agama itu juga terjadi, di mana nyanyian itu dianggap sebagai sebuah alat untuk memberikan suasana tenang. Ya, kalau teman-teman misalnya yang beragama Kristen Katolik, dalam kitab suci, dalam kitab Mazmur itu atau Kidung Agung, bukan Aging ya, Agung itu adalah semua bait-bait yang bernada indah ya, dan itu diciptakan juga untuk membangun ketenangan jiwa. Nah, maka sebetulnya tradisi penggunaan seni ekspresif dalam menolong manusia, khususnya dalam kesehatan psikologis, itu sudah sangat lama sekali. Atau misalnya pada Perang Dunia Kedua, salah satu hiburan terbaik oleh tentara adalah musik. Tidak ada hiburan lain. Musik dan bermain drama itu menjadi hiburan yang terbaik bagi mereka. Maka pada saat itu terapi drama, terapi musik menjadi kuat sekali. Tidak ada mereka membunuh orang, pasti tekanannya muncul. Tekanan dalam dirinya muncul, saya membunuh orang. Untuk bisa menjaga kestabilan psikologisnya ini, terapinya adalah bermain drama. Di antara mereka membentuk lingkaran, mereka bermain drama di situ, berdialog di situ, atau bermain musik. Itu salah satu terapi bagi mereka. Dan itu efektif untuk menurunkan rasa bersalah pada diri mereka, bahwa mereka sudah membunuh manusia walaupun itu adalah musuh, tetapi di dalam hati nurani mereka itu adalah bagian dari itu adalah sebuah dosa di dalam dirinya. Maka ya orang yang tidak berhasil, veteran Perang Dunia Kedua itu yang tidak berhasil pulang ke masyarakat biasa, itu menjadi pribadi yang tidak sehat secara psikologis. Teman-teman bisa menyaksikan beberapa film yang nuansanya psikologis, pensiunan veteranan Perang Dunia Kedua, biasa seperti itu. Bisa menjadi sangat ganas di dunia masyarakat, bisa sangat terisolasi, ya, dan menjadi pribadi yang sulit di masyarakat, bisa begitu. Karena tadi tidak selesai pada dirinya karena pengalaman pahit itu. Nah, jadi betul, Frater Goris. Jadi memang prinsipnya mind body connection itu mencoba mengkoneksikan antara tubuh dan pikiran. Prinsip ini dipakai untuk menyembuhkan. Nah, prinsip lain teman-teman ini, konseling ekspresif, pemanfaatan seni ekspresif tidak menuntut Anda profesional menjadi seniman, menjadi pemusik, atau memanfaatkan musik dalam konseling tidak menuntut konselor ataupun konselornya menjadi profesional atau bagus banget main musiknya, tidak. Demikian juga ketika pemanfaatan literatur atau art terapi, melukis, menggambar, tidak menuntut lukisannya bagus, tidak itu yang ditagih. Atau dance and movement misalnya, tidak menuntut Anda seorang dancer, tidak.
tetapi memang memanfaatkan seni-seni ekspresi itu sebagai bagian dari proses konselingnya. Praktisnya seperti apa nanti akan kita dengar di dalam pemaparan masing-masing pendekatan. Pemanfaatan seni ekspresi, misalnya besok itu di literatur ya, bacaan ya. Literatur itu seperti apa prosesnya, nanti akan kita lihat ya. Dan tentu ada catatan-catatan kritis, mana menjadi kelemahannya, mana yang menjadi kekuatannya, dan bagaimana implementasi dalam sesi konselingnya. Nanti akan kita lihat ya. Maka untuk kelompok yang maju minggu depan, di dalam presentasi Anda, syukur kalau Anda selipkan satu sesi prakteknya. Entah kalian yang mempraktekkan atau ambil dari video yang sudah ada. Tidak mudah memang mencari referensi video tentang ini, tapi ada. Pengalaman kakak kelas kalian membuktikan bahwa ada video-video kecil, entah itu yang diproduksi di Indonesia atau Asia, tapi lebih banyak di Eropa atau Barat ya. Ya berdurasi 3 menit, 5 menit itu bisa dipakai. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Kalaupun ada pertanyaan ditahan dulu. Saya lanjut ke atas. Alasan rasionalnya ini ya. Ada satu perkataan, alasan pertama ya, di bagian ini saya menarik perhatian saya. Nah ini, seni ekspresif itu dikatakan mampu melampaui duniawi. Wah ini kata-katanya sangat kuat ini. Mampu melampaui duniawi, artinya apa ini? Ada yang mencoba menafsir ini, memahami ini? Seni ekspresif itu memiliki kekuatan untuk membantu individu melampaui duniawi. Ini menjangkau bagian dirinya yang tidak disadari dan tidak konkret. Kira-kira seperti apa, bisa memberikan contoh nih? Kalau kamu lagi main ekspresi seni, pilih salah satu, entah musik atau menggambar, menulis, membaca, nari, joget, misalnya joget sajojo misalnya. Ada kekuatan dari seni itu yang membantu individu melampaui dunianya. Bisa masuk, menjangkau ke dalam dirinya yang paling dalam. Yang tadinya tidak disadari menjadi muncul ke permukaan. Seperti apa itu? Apakah bisa kasih contoh yo? Boleh, cerita pengalaman yo. Oke. Bisa saya coba untuk memberikan contoh dari pertanyaan Bapak mengenai ekspresi seni musik mampu melampaui duniawi. Ya. Itu karena menurut saya Pak, menurut pribadi saya sendiri, pikiran dan perasaan yang diluapkan seseorang melalui seni musik misalnya. Itu hanya mampu dilihat dan itu tidak bisa di Frater Goris masih bersama kami? Cek mic, cek. Hilang sinyalnya Pak. Oke, hilang sinyal. Ada yang mencoba lain? Frater Goris di pending dulu, nanti muncul kembali. Amayo, tadi saya nunggu nih jawabannya. Ada pengalaman nggak Amayo? Kamu fly gitu. Oke, baik Pak. Kalau menurut saya Pak, Ya. menurut saya yang mengenai duniawi, Oke. melampaui duniawi itu kayak contohnya ketika kita menguapkan sesuatu, contohnya yang seperti dicontohkan Frater Goris tadi, bermain musik. Artinya bahwa
dia memandang dirinya itu bisa melampaui apa yang ada di dunia ini. Jadi ketika dia bermain itu, hal-hal yang dia dapat duniawi itu dia bisa menjangkaunya. Contohnya hal duniawi itu kayak kepuasan dalam hatinya, Pak. Dia merasa bahwa saya puas. Dan ketika itu akan berdampak pada bagian pada dirinya, artinya berpikirannya, perasaannya juga akan terkoneksi, sehingga dia kayak dia tidak menyadari bahwa dia itu bisa, dan kayak kesannya bahwa dia tidak menduga bahwa dia itu bisa melakukan hal itu dengan tidak disadarinya. Baik, maksud saya begini, pernyataan ini sangat kuat teman-teman, dan ini sebagian teman-teman sudah mengalami. Bukti yang paling konkret dari pernyataan ini adalah teman-teman yang punya buku diari. Menulis itu kan salah satu seni ekspresif. Ketika Anda menulis di dalam buku diari Anda, ada pengalaman-pengalaman yang jauh masuk ke dalam perasaan, pikiran Anda, masuk ke dalam jiwa Anda. Pilihan kata yang Anda tuliskan juga di situ, secara tidak sadar Anda menuliskan itu, semua pengalaman-pengalaman di bawah sadar Anda muncul ke permukaan. Jadi, apa yang tadinya tidak konkret, Anda bisa konkretkan dalam bentuk tulisan. Jadi dia bisa melampaui apa yang ada di permukaan, kemudian mengeluarkan yang ada di bawah permukaan. Contoh lain mungkin, kalau Anda menemukan meja di kampus, di ruang-ruang kelas, ada beberapa tulisan coretan di situ, itu adalah ekspresi diri. Misalnya orang yang dia punya pengalaman nembak seseorang tapi ditolak, kemudian secara tidak sadar ketika mengikuti kuliah dicoret-coret di meja tulis itu. Nah, itu mampu mengangkat ke permukaan itu apa yang ada dalam dirinya. Kekecewaannya misalnya di situ ditulisnya situ, sambil dengarkan dosen pengalaman tadi siang sudah ditolak sama si cewek, kemudian di kampus sambil mendengarkan, tapi tangannya bergerak di meja tulis itu menuliskan sesuatu. Anti gitu. Tulis di meja. Besok-besok dilihat, kok banyak tulisan nih ya. Banyak tulisan di meja. Selain tentu ada menulis juga dalam kesadaran. Atau kalau mau melihat pengalaman yang seperti ini, coba kembali buka catatan SMP SMA Anda. Adakah di situ catatan-catatan yang tidak terkait dengan materi pelajaran? Coretan-coretan, lukisan-lukisan yang tidak ada bentuknya. Goresan yang bentuknya hanya ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu. Ketika Anda kembali ini artinya apa? Kok simbolnya unik ya? Aduh, bentuknya api, tulisan hurufnya bentuknya macam-macam, ada bentuknya love, ada bahkan menyelipkan daun di dalam sampai kering. Ya, menjadi fosil itu. Besok di buku catatan itu. Nah, ini. Jadi ekspresi seni itu ternyata mampu mengungkapkan apa yang selama ini kita simpan. Ketika kita pakai alat bantu seni ekspresif, itu terungkap ke atas. Ya, jadi yang tadinya tidak mampu diungkapkan, itu diungkap melalui ini. Oke? Ada yang berpendapat pada alasan atau rasional pertama ini atau punya pengalaman? Suster Natalia kan mic ini. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, Sus. Apakah ada hubungan antara perasaan galau atau perasaan sedih dan sebagainya dengan ini ekspresi ini? Contohnya begini, Pak. Contohnya macam, ini pengalaman pribadi saya. Jadi contohnya macam saya sedang marah atau pada khususnya sedang sedih. Sedih itu biasanya kata-kata yang keluar tuh kayak seni semua itu lah. Maksudnya bisa luapkan lewat puisi, lewat cerita. Itu apakah itu bagian dari seni ekspresif dan apakah ada hubungan antara perasaan yang dialami dengan maksudnya bukan bakat, apakah yang terpendam ini dia keluar kayak bagus sekali gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Suster. Persis sekali. Jadi seni ekspresif seperti yang Suster ceritakan tadi, pengalaman menulis puisi, setelah kita tulis kemudian baca lagi, kok bisa begini ya, kata-katanya kok indah, kemudian sistematika urutan bait-baitnya kok bagus ya setelah kita baca. Padahal kalau dalam kondisi tidak lagi galau, sedih, itu disuruh membuat puisi itu yang ada itu nanti jadinya paragraf itu ya, bukan puisi. Ya. Tapi ketika kondisi itu muncul puisi itu. Nah, ini menunjukkan sebetulnya
bahwa kondisi emosi yang diekspresikan melalui tulisan atau tulisan itu mampu menjadi saluran kondisi emosi, sehingga yang dilakukan ketika mengekspresikannya itu melampaui kemampuan ketika kita berada dalam situasi yang tidak mengalami sedih. Nah, maka kan itu menjadi salah satu bukti teori gunung esnya. Kan itu menjadi salah satu bukti. Yang ada di permukaan es, yang ada di permukaan laut itu kan hanya sedikit. Tetapi dalam kondisi tertentu, saya bisa mengatakan dengan kata lain, suster itu ketika masuk ke ruang kamar, kemudian mencoba menenangkan diri, caranya itu membuat puisi misalnya. Suster itu masuk dalam sebuah suasana, kalau bisa dibilang habis makan obat to fly gitu ya, tenang gitu ya, mengalir itu ide-idenya itu. Sehingga apa yang ada di bawah permukaan laut itu kemudian mampu diangkat ke atas. Nah, dalam teori belajar kalau itu bisa dipakai, maka begitu luar biasanya sebetulnya peserta didik. Bagaimana cara kita mengangkat kemampuan di bawah permukaan dirinya itu naik ke atas. Caranya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondisi kondisi kalau tanda petik dibuat bahasa kondisinya nyaman, fly, orang semua fly. Siswa di kelas saya itu fly sehingga dia merasa nyaman dan proses pembelajarannya efektif. Bagaimana caranya misalnya? Nah, itu yang dipakai oleh hipnotis itu. Jadi hipnotik dalam kelas misalnya mencoba menciptakan itu supaya kemampuan siswa yang tidak selama ini tidak disadari itu mampu muncul ke atas. Jadi ada hubungannya, Sus. Tapi jangan dibalik juga logikanya. Kalau pengen buat puisi, fly lah gitu ya. Tidak begitu juga. Tidak bisa logikanya begitu. Kalau pengen buat puisi yang bagus, ayo buat kondisi emosi galau gitu. Tidak juga. Tidak bisa dibalik logika itu. Bahwa ketika Anda galau, emosi tidak stabil, kemudian Anda mengambil cara untuk menenangkan itu dengan mengekspresikannya dalam menulis, akan melahirkan sebuah ekspresi yang Anda tidak duga kok bisa muncul. Tapi sekali lagi, fungsi konselor tidak menginterpretasi puisinya, tidak boleh menginterpretasi tulisannya. Tapi itu hanya alat bantu. Kemudian suster misalnya habis menulis puisi, kemudian suster boleh saya baca puisinya suster, kemudian muncul saya baca. Baru itulah alat bantu saya ngobrol dengan suster. Jadi yang mampu menginterpretasi seni ekspresi itu adalah konseli, bukan si konselor. Karena ketika suster menulis itu, dunia yang ada di puisi itu adalah dunia suster. Saya tidak tahu, maka saya tidak boleh menginterpretasi. Kemudian misalnya pilihan kata suster itu kemarau di bulan Desember, hujan tapi kering misalnya gitu. Kan kita tidak tahu apa maksudnya itu, tapi suster paham. Nah, itulah jembatan kita berkomunikasi dengan konseling. Ekspresinya itu. Kemudian dia mulai cerita dengan itu. Baru setelah itulah diproses di penyelesaian masalah. Nah, ini nanti menjadi diskusi. Lalu posisi ekspresi seni itu ada di mana? Teman-teman, ada di fase 2, ada di fase 3, ada di fase 4, di mana posisinya, kan gitu nanti diskusinya. Ada di pengungkapan masalah atau ada di penyelesaian masalah. Nah, ini nanti diskusi menarik ini. Ya, diskusi menarik begini, tapi kita tidak akan diskusi pada kelas ini. Oke, ada nanti kesempatannya. Oke, kemudian yang kedua utamanya adalah, nah ini tadi sebetulnya ada kaitannya. Dia menjangkau bagian dari kita yang tidak bisa dijangkau. Ini tadi sudah saya jelaskan. Pengalaman terdalam saya tidak bisa jangkau hanya menggunakan kata. Karena kosakata kita terbatas, kosakata manusia terbatas, kosakata bahasa Indonesia terbatas. Kosakata manusia itu tidak memadai untuk mengungkapkan dunia emosi psikologis kita. Tidak mampu mengungkapkan. Ada banyak pengalaman manusia yang ada di dalam hidup kita yang tidak bisa
100% itu sesuai dibahasakan dengan satu bahasa. Ya. Misalnya hari ini misalnya kucing saya mati, kemudian pekerjaan saya gagal, kemudian di sana saya diputus. Nah, pengalaman-pengalaman pahit itu kemudian diwakilkan oleh satu kosakata manusia tidak ada. Tetapi ketika itu diekspresikan dengan ekspresi seni mungkin bisa. Dan seni ekspresif itu menjangkau semuanya. Misalnya ketika saya menyanyi, saya bisa menjangkau pengalaman terdalam. Rasa sakit saya terdalam itu bisa dijangkau dengan menyanyi. Rasa rindu saya paling dalam itu bisa dijangkau dengan menyanyi. Tapi kalau dengan bahasa tidak. Nah, ekspresi seni itu salah satu kekuatannya adalah menjangkau yang tidak bisa dijangkau. Kekuatannya. Oke, ini prinsip yang kedua atau alasan yang kedua yang cukup kuat, teman-teman. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa masih bisa melanjutkan diskusi. Saya tidak akan mengambil lebih dari kesepakatan universitas bahwa hanya mengambil 75 menit dari 150 kalau virtual ya. Nah, kita masih punya kesempatan 5 menit lagi. Ya. Dan begini beberapa alasan kenapa perlu kreatif. Oke, saya lompat saja. Bagian ini tidak terlalu penting. Saya lompat ke bagian ini. Ya. Dan kita membatasi pada bagian ini ya. Ada terapi seni, art terapi. Kelompok sudah ada yang akan membahas ini. Music terapi atau terapi musik ya. Sekali lagi prinsipnya bukan menjadi profesional pada seni, tetapi hanya pada pemanfaatannya ya. Teman-teman referensinya ada di bukunya itu yang sudah saya bagikan itu, boleh dipakai tapi berbahasa Inggris ya. Saya kira bisa dibagi-bagi pada anggota kelompok. Kemudian terapi drama ya. Ini juga menarik. Tari dan gerak, ini variasinya banyak, kombinasinya banyak ya. Sayang di Indonesia tidak semua fasilitasnya ada. Ya. Terapi literatur, ya. Literatur itu berarti tulisan, baik bisa menulis, bisa juga membaca. Ya. Kemudian terapi bermain, saya tidak tahu itu stand up bisa menjadi bagian dari terapi atau tidak. Bahwa ada penelitiannya sudah ada, stand up itu bagian dari terapi. Ya, stand up komedi itu bisa menjadi bagian dari terapi. Kemudian scene play ini banyak dipakai untuk usia kecil. Ya. Teman-teman juga menggunakan ini yang mengambil konsentrasi pada konseling anak dan keluarga pasti akan mempraktekkan ini bersama dengan Bu Indah. Kemudian multimoda itu nanti khusus saya ini lebih kencang nih. Kalau multimoda ini lebih menarik. Tapi nanti akan secara khusus nanti saya akan sampaikan ini dari saya. Oke, teman-teman silahkan boleh mengajukan pertanyaan di forum diskusi di halaman LMS. Saya akan buka pertanyaan yang masih penasaran seperti apa. Yang ingin mengembangkan membaca lagi boleh, silahkan. Saya akan buka sesi diskusi di forum diskusi LMS. Dan juga mengingatkan teman-teman yang kelompok akan maju, silahkan persiapkan diri. Saya bersedia untuk menjadi teman konsultasi sebelum Anda mempresentasikan materi kelompok. Baik, sampai di sini teman-teman suster semuanya, kelas kita. Sampai jumpa di ruang asinkronus LMS. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.